Kamu berani menjadi begitu galak. Pria itu tidak turun dari perut Prasetyo, tetapi menatap Aditya dengan wajah mengejek dan berkata, "Tuan Aditya, bocah ini bernama Fauzi, dan yang satu bernama Liswan. Mereka adalah dua bersaudara, sama seperti saya. Mereka berdua bergabung dengan saudara Wandes." Denny melangkah maju dan memperkenalkan pada Aditya. Aditya memandangi Fauzi yang arogan, dan dia tidak marah sama sekali. Dibandingkan dengan Denny, Fauzi ini hanyalah anak pemberontak, karena dia tinggal bersama Prasetyo. Bagaimana dia bisa membuat masalah seperti ini? Masih duduk di perut Prasetyo. "Bawa dia ke sini," teriak Aditya kepada Leo yang ada di belakangnya. Ya, Leo tidak tahan untuk waktu yang lama. Ia pun memiliki kesan yang baik terhadap Prasetyo. Melihat Prasetyo dihina seperti ini, tentu ia sangat marah. Leo bergegas ke Fauzi dalam beberapa langkah, mencoba menangkapnya. Di luar dugaan, Fauzi sepertinya sudah bersiap sejak lama. Kali ini dia tiba-tiba mengeluarkan pisau tajam dari pinggangnya, dan menempelkannya ke tenggorokan Prasetyo. "Jangan ke sini, atau menunggu untuk mengumpulkan tubuh Prasetyo." Fauzi memperingatkan Leo dengan senyum puas. Leo tidak berani bergerak lagi. Ini bukan lelucon. Jika tidak dilakukan dengan baik, nyawa Prasetyo akan hilang. Aditya tidak menyangka Fauzi akan melakukan ini. Agar tidak menyakiti Prasetyo, Aditya tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya pada Leo, memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah. "Hehe, ini sangat bagus. Jika saya tidak salah, Anda adalah anak bernama Aditya, kan?" Fauzi mencibir, menunjuk ke arah Aditya dan berkata, "Benar, saya Aditya." Aditya menjawab dengan dingin, "Hahaha. Mereka semua adalah orang-orang yang akan mati, dan mereka sangat sombong." Berdiri merokok di satu sisi. Saat ini dia tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Aditya dan berkata dengan keras. Melihat kedua anak laki-laki ini begitu ceroboh, Aditya bukannya tersenyum malah tersenyum. Dia merasa bahwa kedua saudara di depannya terlalu besar. "Kamu bisa mati, Debbie. Prasetyo mengkhianati Wandes. Apakah kamu ingin mengikuti jejaknya? Master Aula Utama telah menunjuk saya sebagai kepala Aula Cabang. Dan sekarang saya memerintahkan Anda atas nama Wandes untuk segera membunuh Aditya." Fauzi dengan cemberut berteriak kepada Denny di samping Aditya. Denny membenci Fauzi ini sampai mati. Dia setia kepada Prasetyo. Fauzi dibantai. "Fauzi, Prasetyo biasanya baik padamu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kamu akan langsung menikamnya dengan pisau begitu dia mendapat masalah. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing?" Denny menunjuk Fauzi dan hanya menegurnya. Fauzi sama sekali tidak menganggapnya serius. Bisa mengambil posisi Wandes lebih penting dari apapun. Sedangkan untuk hati nurani, berapa nilai benda itu? "Haha, bocah cilik, saya tahu kamu ingin mencari muka. Kamu pikir kamu akan menemukan Aditya. Apakah kamu tahu? Saya telah mengirim seseorang untuk mengikuti Anda." Fauzi mencibir dan berkata kepada Denny. Denny terkejut. Dia tidak menyangka Fauzi begitu berbahaya. Dia telah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Tidak heran Fauzi datang ke rumah Prasetyo untuk menunggu. Tapi hanya ada dua orang di sini, Fauzi dan Liswan. Jadi masalah apa yang bisa mereka sebabkan? "Bisakah Anda berurusan dengan Tuan Aditya?" Denny bingung. Dia merasa Fauzi dan Liswan sedang mencari mati, karena mereka masih di sini menunggu untuk berurusan dengan Tuan Aditya. Bukankah itu seperti belalang yang menghalangi mobil? "Kakak ipar, jangan menangis. Aku akan menjagamu jika kakak Prasetyo meninggal. Hehehe." Fauzi tertawa murahan, dan melirik istri Prasetyo dengan rakus. Tentu saja istri Prasetyo mengerti apa yang dikatakan Fauzi. Dan dia sangat marah hingga hatinya bergetar. "Kamu adalah binatang buas. Kamu berutang judi dan hampir dipukuli sampai mati. Jika Prasetyo tidak menyelamatkanmu, apakah kamu akan bertahan sampai hari ini?" Istri Prasetyo memarahi Fauzi dengan keras. Fauzi tertawa terbahak-bahak, berkata, "Berapa tahun yang lalu hal itu terjadi? Apakah kamu masih mengeluarkannya untuk menyerahkan masalah lama? Bajingan. Prasetyo benar-benar buta saat itu. Menyelamatkanmu serigala berbulu domba." Sangat marah sehingga tidak dapat berbicara dengan Prasetyo.
yang sedang berbicara, akhirnya tidak tahan saat ini, dan memarahi Fauzi. Bentak, Fauzi mengangkat tangannya dan menamparkan Prasetyo. Aku masih menyebutmu lumpuh. Apakah kamu pikir kamu adalah ketua cabang? Biarkan aku memberitahumu. Aku adalah ketua cabang sekarang. Siapapun yang berani bersama Aditya, kamu sial, pantas mendapatkannya. Prasetyo sangat marah hingga matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dia selalu berdarah. Bagaimana bisa menderita rasa malu seperti itu? Itu menyakitinya lebih dari membunuhnya. Tapi sekarang semua anggota tubuhnya patah. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan badan. Prasetyo sangat cemas hingga keringat dingin mengucur dari dahinya. Aditya tidak berbicara sepanjang waktu. Dia menatap Fuzi dan Liswan. Dua hal yang berhati serigala ini. Aditya hanya ingin menyiksa mereka dengan kejam. Fauzi memaksa lengan Prasetyo dengan pisau. Dia tahu bahwa Aditya tidak berani main-main. Jadi dia lebih percaya diri. Bagaimana, kakak iparku? Pikirkan saranku tadi. Fauzi mulai menggoda istri Prasetyo lagi. Dan itu terlalu murah. Tak tahu malu. Istri Prasetyo gemetar karena marah. Hehe, kamu benar. Aku sangat tidak tahu malu. Ayo, berlutut di depanku dan mohon. Mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan. Biarkan suamimu pergi. Fauzi mengaitkan jarinya ke istri Prasetyo. Berkata dengan sangat menakutkan. Istri Prasetyo tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia sangat marah sehingga dia hanya ingin buru-buru melawan Fauzi. Orang jahat, jangan menggertak ibuku. Gadis kecil itu menangis lebih keras. Menunjuk Fauzi dengan sedih. Hehe, aku masih suka menggertak ibumu. Bagaimana? Fauzi tersenyum pada gadis kecil itu, lalu menunjuk istri Prasetyo dan berkata, jika kamu tidak berlutut dan memohon padaku, aku akan membunuh Prasetyo. Setelah selesai berbicara, Fauzi mencekik leher Prasetyo, dan menempelkan pisau. Kulit leher Prasetyo terpotong sedikit, dan darah mengalir ke bawah. Jangan sakiti dia, aku akan berlutut. Aku berlutut. Tidak buruk. Berlututlah dan katakan sesuatu yang baik padaku. Fauzi tersenyum dan melambai pada istri Prasetyo. Tidak, jangan dengarkan dia. Prasetyo menggertakkan giginya dan berkata kepada istrinya. Istri Prasetyo ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih berlutut. Dia tidak bisa membiarkan Prasetyo mati begitu saja. Prasetyo merasa bahwa dia telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia menoleh dan menatap Aditya dengan putus asa, dan berkata, Tuan Aditya, bantu saya membersihkan Fauzi. Jangan khawatir tentang hidup saya mohon. Aditya tidak tahan lagi, melihat Fauzi bertindak terlalu jauh. Aditya diam-diam telah menyentuh pistol dari punggung Leo. Hahaha, apakah kamu punya nyali untuk bertanya pada Aditya? Dia menghukumku, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Fauzi tertawa keras pada Prasetyo. Prasetyo juga mengerti arti kata-kata Fauzi. Dia tahu bahwa Wandes ada di dekatnya. Jadi dia seharusnya memasang jaring untuk Aditya. Tuan Aditya, jika Anda tidak membantu saya membersihkan Fauzi, maka segera pimpin seseorang untuk mengungsi. Tempat ini sangat berbahaya. Prasetyo berteriak keras kepada Aditya. Ledakan. Pada saat ini, suara tembakan terdengar memekakkan telinga. Bersambung.